Abang itu kenapa jadi tamu podcast perdana kita? Karena kita tuh penasaran. Abang itu satu-satunya orang mungkin ya di Indonesia yang udah flexing dari lama, sebelum flexing heboh kayak sekarang, tapi hampir nggak ada orang yang hujat, apalagi benci. Bener nggak sih? Iya. Nggak ada kan yang banyak nyinyirin? yang iri, yang nyinyir. Oke. Kalau menghujat karena I flexing nggak ada, karena memang saya tidak flexing apa adanya gitu loh. Oh, ini apa it's not adanya flexing ya? apa adanya. Contoh saya pakai berlian begini, it's not flexing karena ini ada sejarahnya. Saya 20 tahun sebagai lawyer internasional dengan berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun jadi kacungnya pengacara bule. Asistennya pengacara bule, termasuk bapaknya Nadiem Makarim. Ya, waktu saya dulu gabung sama bapaknya Nadiem Makarim masih bocah. Ya, saya melihat bahwa pengacara klien-klien asing itu, terutama juga pengacara asing, agak look down, agak rendah kalau lihat tampang pengacara lokal gitu loh. Ya, jadi saya balas dengan begitu mau masuk ruangan saya udah gini. Kan, jadi dia tahu barang berharga kan? Iya. Nah, dia berarti dia orang berkualitas. Karena hanya orang yang berkualitas yang mampu membeli barang mahal gitu loh. Jadi itu cara dari statement gitu ya Bang ya. Ini bukan pamer, ada bisnis motif. Tapi nggak ada yang ngehujat, bener loh itu Bang. Iya kan? Maksudnya iri nyinyir ada, tapi nggak ada yang benci, nggak ada yang sampai. Nggak ada yang hujat karena memang bukan hasil rampokan, bukan hasil korupsi, it's really uang gua gitu loh. Itu dia rahasianya, itu sebenarnya yang pengen kita tahu. Tapi ada nggak sih Bang juga yang bilang, abang ini sombong tukang pamer, ada nggak? Ada sih bagian kecil, tapi banyakan bilang gini, satu-satunya orang sombong tapi aku suka gitu loh. Iya, itu kayaknya itu banyak tuh di komen-komen ya, selalu kayak gitu ya. Baru kali ini aku suka sama orang sombong. It's not really sombong. This is the way I am. Menunjukkan statement itu ya. Memang itulah aku. Apa adanya. Apa adanya, ya. Kalau gitu Bang, emang sehari-hari nih Bang, sampai abang bisa kayak gini, abang tuh bisa dapat duit berapa sih kalau dalam sehari? Dapat duit berapa dalam sehari? Coba misalnya hari ini aja. Kan, bukan, hari ini itu kan tidak menentu. Kalau big cases bisa puluhan miliar. Ya. Kalau dari 73 Holy Wing outlet bisa dapat dividen itu ya banyak. Jadi terus villa saya ada hampir 50 di Bali, terus ruko saya ratusan. I don't even know. Enak banget ya, I don't even know, sampai udah nggak tahu nih dapat. Contoh. Hari ini aja misalnya kalau gitu, masuk berapa nih hari ini uang? Hari ini kan hari libur hari ini. Ya justru itu, hari libur, weekend masih ada nggak? Apa? Masih ada nggak duit yang masuk kalau weekend? Ya pasti ada lah, tapi kan nggak gua hitung, lah. Hitung lah Bang, hari ini aja misalnya. Nggak, gua nggak bisa jawab hari. Ini hari Sabtu, ya. Rata-rata deh biasanya rata-rata. Iya, rata-rata saya per bulan dapat puluhan miliar, itu aja deh. Sehari, kalau pengeluaran sehari-hari bulanan gimana Bang? Misalnya buat makan, bayar aspri yang cakep-cakep tuh. Nggak pernah gua hitung karena belanja, mungkin sekarang lagi sering perawatan ya, denger ya Bang? Ya? Lagi sering perawatan juga nih. Iya, saya nggak pernah hitung karena bagi saya itu uang kecil gitu loh. Ya, jadi ya berapa persen doang kali ya? Nggak kerasa apapun. Nggak kerasa apapun. Ya, kadang-kadang misalnya ada aspri, saya butuh ini nih. Hari ini saya terampil 40 juta sama aspri. Itu hanya untuk 2 orang. Ya, ada yang minta begini, ada yang minta begini karena memang dia aspri spesial tanda kutip, ya udah dikirim gitu loh. Mantap sekali ya. Mantap sekali loh itu Bang. Ya. Tapi bukan dari TPPU kan Bang? Apa? Bukan dari TPPU kan Bang? Enggak lah, semua murni honor pengacara. No, enggak. Dan usaha-usaha itu ya? Iya. Emang nggak ada. Saya nggak ada bisnis ilegal satupun. Semuanya sah. Karena kan sekarang dikit-dikit orang kan kayak, wah jangan-jangan dia TPPU kalau yang misalnya terlalu kelihatan banget gitu. Enggak ya? Oke. Nah, abang kan sekarang udah royal juga sama gaya abang sendiri, sama aspri-aspri. Kalau sama keluarga? Sama keluarga, gini, saya ini dari kecamatan kecil. Masuk fakultas hukum itu bukan karena cita-cita saya, karena terpaksa nggak diterima di ITB. Ternyata memang, tadinya pengen ITB. Ternyata memang bakat saya sebagai
bidang hukum gitu loh. Jadi sejak lulus saya itu sudah karirnya sudah benar-benar bagus. Jadi anak saya itu semuanya mereka lahir bapaknya sudah kaya. Gitu ya. Waktu anak-anak saya lahir bapaknya sudah berduit mulai. Ya. Jadi memang mereka tidak dan tiga anak saya dari kecil sudah di sekolah yang mahal, Jakarta International School yang puluhan ribu dolar setahun. Terus masih remaja, setiap libur Sabtu 2 bulan langsung berangkat ke Eropa untuk magang. Ada yang magang, ada yang summer school di Oxford, di Cambridge, ada yang di Amerika. Dan semua mereka akhirnya lulus law school di London, tiga-tiganya. Istri saya notaris. Oke, ya. Jadi sama keluarga juga ya royal ya Bang ya? Bukan royal lagi. Aset semua atas nama anak istri kah? Itu ya ada atas nama anak, atas nama istri nggak masalah. Karena contoh di Kelapa Gading ini hampir sepertiga rukonya ini punya saya. I don't even know berapa sebulan sewanya itu. Semuanya istri saya yang pegang. Bukan karena dia minta, karena memang saya kasih aja gitu. Aku nggak sempat. Dan I trust her gitu loh, saya percaya dia. Gitu loh. Dia bukan tipe yang habis-habisin uang. Ya. Itu. Mantap. Nah, keluarga, anak-anak ada 3 nih Bang ya? Ya. Paling dekat sama siapa? Paling dekat sama yang pertama dan yang kedua. Yang pertama lawyer juga, yang sekarang sangat dekat dengan lingkungannya para politisi. Yang kedua putri saya pengacara di London, cewek. Ya, itu dia yang suka mengkritik kenakalan aku. Nah, itu dia tuh. Ya, dia yang suka. Dia kalau misalnya ada postingan gua, tiba-tiba dia dari Singapura, ada apa itu Pak? Kenapa itu Pak? Gitu. Kenakalan apa Bang yang biasanya dia misalnya terlalu show off dansa dengan cewek sambil pelukan, atau ya kayak begitulah hal-hal. Istri justru malah gimana kalau yang kayak gitu? Istri udah biasa lihat. Udah biasa. Gini loh, istri saya itu, aku ini kan udah terkenal dari 30 tahun lalu. Jadi istri saya itu sudah dia lihat dengan mata sendiri betapa cewek-cewek itu ngejar aku untuk foto. Bahkan ada yang dengan romantis, bahkan istri saya yang video-videoin. Dari mulai zaman dulu di Bali, ke mana-mana gitu loh. Jadi memang dia udah tahu, memang that's me gitu loh, emang itulah aku. Pacar-pacar juga misalnya Bang, kalau Abang punya pacar? Pacar kan tidak pernah diumumkan, itu kan rahasia semuanya. Oh gitu ya, rahasia. Tapi ada nggak? Ada kan? Kalau saya bilang ada, saya bukan laki-laki dong. Nggak ada laki-laki yang tidak suka wanita cantik. Believe me, ya. Kalau itu ada ya ada lah. Dan anak istri juga udah aja gitu ya Bang ya? Udah paham ya? Itu tergantung how do you manage. Nah itu gimana tuh Bang? Coba spill supaya orang-orang tahu nih. Kelihatannya nothing happen. Ada tapi nothing happen. Can you imagine that? Coba, ada tapi nothing happen. Contoh, sekarang ini walaupun begitu banyak kita punya night club, saya nggak pernah pulang. Secantik apapun wanita berdansa sama saya, pokoknya jam 4 saya harus pulang. Kenapa? Pada saat istri bangun, suaminya masih udah ngorok tidur gitu loh. Sehingga dia feel relief gitu loh. Beda dong kalau seperti suami orang sampai pagi hari masih di apartemen ani-aninya gitu loh. Gua nggak ada begituan. Iya. Dari dulu begitu.